Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, di mana kita terakhir kali membahas, mengisahkan tentang perang Ahzab atau perang Khandaq yang sudah selesai. Saat itu Rasulullah SAW, atau selesainya perang itu sudah menjelang duhur. Menjelang duhur, kemudian Rasulullah mandi, istirahat ya, mau istirahat, mandi di rumah salah satu istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika itu selesai mandi, Rasul didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, qad wada'ta silah, kamu sudah meletakkan senjata. Bertanya gitu ya, kamu sudah meletakkan senjata. Wa ma wada'na, sedangkan kita ini para malaikat belum meletakkan senjata. Fakhruj, segera berangkat, ilaihin, kepada mereka. Lalu Nabi mengatakan, ila aina, kemana? Berangkat kemana lagi? Qala hahuna. Lalu malaikat Jibril menunjuk ke wa asyara ila Bani Quraidah, menunjuk ke arah daerah Bani Quraidah. Rasul langsung paham bahwa yang diperintahkan untuk segera diserang adalah Bani Quraidah, karena pengkhianatan mereka sebelum terjadinya perang Khandaq. Pengepungan selama hampir 1 bulan, kemudian pemutusan persaudaraan, perdamaian itu diawali oleh Bani Quraidah. Penyebabnya adalah Bani Quraidah, baninya orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian Rasulullah segera menyusun pasukan, yang tentu saja pasukannya ya belum istirahat, karena baru selesai perang sudah langsung perang lagi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yusallina ahadun adh-dhuhra illa fi Bani Quraidah. Dalam riwayat yang lain, la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada yang sholat duhur di Bani Quraidah kecuali di Bani Quraidah. Dalam riwayat yang lain, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, karena perkaranya mendesak, sehingga nanti sholatnya diakhirkan di Bani Quraidah. Saat itu Rasul akan berangkat bersama 3.000 orang pasukan untuk mengepung Bani Quraidah. Ketika Rasul hendak berangkat, malaikat Jibril itu saat itu menemui Rasulullah dalam bentuk manusia. Nah, ketika malaikat Jibril itu kalau menemui Rasul dalam bentuk manusia,
maka orangnya itu mirip salah satu sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Sehingga ketika malaikat Jibril itu pergi lewat di antara para sahabat, lalu Nabi bertanya, kamu lihat enggak tadi yang lewat itu siapa? Kepada para sahabat. Katanya para sahabat, Dihyah Al-Kalbi. Karena para sahabat tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril, cuman mirip. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin berangkat. Di sana ada yang sholat di tengah perjalanan, ada yang sholat nanti di Bani Quraidah, karena para sahabat berbeda di dalam menangkap maksud Rasulullah atau di dalam mengartikan sabda Rasulullah. Ada yang di tengah jalan sholat, artinya mereka memahami sebelum di Bani Quraidah sudah harus sholat gitu. Ada yang memahami sholatnya harus di Bani Quraidah, tapi kemudian dua-duanya tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW. Dua-duanya betul, tidak ada yang dimarahi oleh Rasulullah. Kemudian ketika sudah di Bani Quraidah, mereka tidak mau keluar, dibenteng. Mereka kemudian dikepung selama kurang lebih 25 hari. Mereka begitu membangga-banggakan dengan, atau salah satu dari unsur yang membuat bentengnya itu kuat, yaitu ada kebun kurma dan kebun anggur, sehingga sulit dimasuki yang begitu rapat gitu. Maka Rasul memerintahkan kebun itu sebagai benteng tadi itu dibakar supaya bisa dimasuki, sehingga lemah mereka. Sampai akhirnya ketika sudah 25 hari mereka nyerah, keluar. Mereka tidak mampu lagi untuk bertahan lebih lama. Jadi kalau dihitung-hitung dengan perang Khandaq sebulan itu 25 hari. Jadi ada 55 hari terus-terusan. Itu dalam kondisi perang, meskipun tidak sampai terjadi pertempuran, tapi suasananya suasana perang. Hampir 2 bulan itu terus berperang. Nah, setelah mereka itu ditaklukkan, mereka ditawan, dan kemudian Rasulullah menyerahkan hukuman untuk Bani Quraidah ini kepada salah satu pemimpin suku Aus atau pemimpin suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini, kalau kita masih ingat kisah sebelumnya, ketika di Madinah dalam perang Khandaq dia kena panah, sehingga sakit. Maka saat yang dalam keadaan sakit itu diminta oleh Rasulullah untuk datang ke Bani Quraidah untuk menjadi hakim, untuk memberikan hukuman kepada Bani Quraidah. Karena Bani Aus, baninya Sa'ad itu mempunyai sebelumnya itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah, Bani Aus, kaum muslimin awalnya itu bersatu padu, tapi kemudian Bani Quraidah berkhianat.
Artinya yang dikhianati juga Bani Aus juga. Dan masih ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara Bani Quraidah dengan Bani Aus. Nah, Nabi menyerahkan sudah keputusannya bulat-bulat, terserah bagaimana Sa'ad bin Mu'ad memutuskan hukuman pada Bani Quraidah ini. Dan Sa'ad datang, Sa'ad bin Mu'ad datang. Dan ketika Sa'ad bin Mu'ad ini datang, Rasulullah menyebutkan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian berdirilah semuanya. Ini sambutlah pemimpin kalian. Faja'a ila Rasulullah SAW, kemudian datanglah Sa'ad, fajalasa, dan duduk. Itu masih luka-luka ya saat itu. Saat itu masih luka-luka yang parah. Kemudian kata Nabi, haula'i nazalu ala hukmika. Ini di hadapan para tawanan sementara tadi itu, para penghuni benteng Bani Quraidah tadi itu. Ini orang-orang ini semuanya tunduk pada hukummu, wahai Sa'ad. Silahkan, apa hukuman untuk mereka? Lalu katanya Sa'ad, waktu itu Bani Quraidah itu punya harapan bahwasanya hukumannya akan ringan karena Sa'ad adalah masih keluarga, bisa dikatakan begitu, dekat, sehingga mereka senang ini ringan hukumannya ini. Tetapi ternyata hukumannya Sa'ad itu berat. Fa inni ahkumu an tuqtal al-muqatilah. Sesungguhnya saya memberikan hukuman al-muqatilah, orang-orang yang melawan, yang berperang, itu dibunuh. Dibunuh. Wa antusba adzurriyah, dan wanita, anak-anak itu ditawan. Itu sudah hukuman yang diberikan oleh Sa'ad dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Katanya Rasulullah, laqad hakamta fihim bi hukmil malik. Sesungguhnya engkau telah memberikan hukuman dengan hukuman Allah Azza wa Jalla. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Di dalam hadis ini tidak disebutkan berapa jumlah yang dibunuh, tetapi di dalam riwayat, di dalam kitab-kitab sirah, di antaranya Ibnu Hisham, yang tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan riwayat yang sahih, tidak tahu dari mana angka-angka itu muncul, itu disebutkan 400 orang. Ada lagi yang menyebutkan sampai 600, 800. Yang angka-angka itu kemudian pada masa modern ini oleh orang-orang yang benci dengan Islam, yang menuduh, selalu menuduh bahwasanya Islam itu agama perang. Itu orang-orang Islam itu kejam, bunuh orang sampai 800 langsung. Padahal angka-angka itu tidak ada di dalam hadis. Dan memang itu hukum yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Angka yang lebih mendekati real adalah 40 orang, 40 tawanan. Karena berdasarkan sebuah riwayat yang meskipun riwayat itu dhaif, riwayat itu lemah, tapi itu satu-satunya riwayat yang menyebutkan angka, jumlah. Dan itu ketika tidak ada riwayat yang lain, maka riwayat yang lemah ini pun untuk masalah sejarah itu dipakai.
dijadikan sebagai landasan. Kemudian juga bahwasanya saat itu yang dimaksud dengan muqatilah itu adalah tentara yang aktif ikut berperang, dan itu jumlahnya tentu saja tidak sampai sebanyak itu, tidak sampai 400 atau 800, hanya yang betul-betul aktif memerangi kaum muslimin. Kemudian juga di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya para tahanan tadi itu yang hendak dibunuh itu ditaruh di rumahnya Bintu Al-Harith, sementara ditaruh di situ. Seorang wanita dari suku Bani Najjar. Pertanyaannya adalah apakah mungkin jumlah 400 apalagi sampai 800 itu dimasukkan dalam satu rumah? Tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah ya jumlahnya mungkin puluhan saja. Akhirnya mereka dieksekusi, dibunuh semuanya yang telah ditentukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sedangkan para wanita dan anak-anak ditawan. Adapun orang-orang yang masuk Islam, menyatakan keislamannya, maka dibebaskan. Di antara, jadi seluruh tahanan ini ya diberi pilihan masuk Islam atau dibunuh. Banyak yang masuk Islam, entah apa motivasinya, yang jelas ketika dohirnya masuk Islam selamat. Tapi juga banyak, bahkan lebih banyak lagi tidak mau masuk Islam. Itulah bahwasanya orang-orang non-muslim itu juga mereka kuat di dalam memegang agamanya gitu. Orang-orang musyrik juga kuat di dalam memegang kesyirikannya itu, menganggap benar, sehingga rela mengorbankan nyawa demi kepercayaannya itu. Bahkan yang selamat itu juga ada yang cerita, maksudnya yang masuk Islam tadi itu bercerita gitu. Dulu saya termasuk orang yang masuk Islam dan selamat dari pembunuhan. Ada lagi yang masih anak-anak atau ya umurnya sekitar 12 tahun, sehingga tidak termasuk yang dibunuh, tapi hanya ditawan saja. Itu ketika sudah lama kemudian bercerita. Inilah akibat yang ditanggung oleh Bani Quraidah karena sebab ulah mereka sendiri. Jadi kita jangan melihat beratnya hukuman itu, tapi yang harus kita lihat adalah beratnya akibat dari ulah mereka yang berkhianat. Yang dikhianati adalah negara, bisa dikatakan begitu. Yang dikhianati adalah negara. Dan hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya negara itu boleh mengambil keputusan untuk membunuh, dihukum mati bagi para pengkhianat negara, ya, pengkhianat bangsa begitu. Dan ini banyak di semua negara mesti kayak begitu. Kalau ini mengkhianati negara, itu dihukum mati sama negara. Hampir di semua negara, apalagi kalau itu menjadi mata-mata negara lain begitu. Wah, itu mesti sudah dikejar-kejar sama negaranya, ketangkep mati. Jadi apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu wajar sebenarnya untuk zaman sekarang ini juga sebenarnya, karena mereka mengkhianati. Kalau itu misalkan kaum muslimin kalah, misalkan dalam perang Khandaq,
itu bisa ribuan meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang kafir akibat Bani Quraidah. Jadi itu diantara hikmahnya bagaimana Bani Quraidah ini akhirnya habis. Habisnya itu maksudnya diusir oleh Rasulullah SAW, diusir untuk tidak lagi tinggal di situ. Maka banyak mereka yang kemudian pergi ke Khaybar, Jadi orang-orang Yahudi itu banyak yang pergi ke Khaybar. Dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu semuanya diusirin sama Nabi karena ya ulah mereka sendiri. Nah nanti pada akhirnya itu Bani atau Khaybar, orang-orang yang di Khaybar itu juga diusir lagi oleh Rasulullah SAW. Nah barulah yang di Khaybar ini nyebar ke seluruh dunia, termasuk yang ada di Yerusalem atau yang ada di Palestina sekarang ini. Inilah jamaah sekalian perang Bani Quraidah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.